Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, yaitu channel saya konsultan. Konten saya kali ini adalah cara mendaftar merek bagi pelaku usaha mikro dan kecil perseorangan. Oke, berikut ini untuk langkah-langkahnya. Oh ya, sebelum itu teman-teman, untuk mendaftar merek ini bagi pelaku usaha sangat-sangat dibutuhkan sekali agar merek yang teman-teman gunakan itu tidak digunakan oleh orang lain atau diduplikat. Oke, oleh karena itu teman-teman, menurut saya wajib sekali untuk mendaftar merek teman-teman. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Langkah pertama itu ya teman-teman, cek nama merek yang teman-teman pakai atau teman-teman gunakan. Alasan untuk mengecek ini yaitu biar jika teman-teman mendaftarkan merek tersebut, sebelumnya tidak ada merek yang teman-teman ingin daftarkan itu digunakan oleh orang lain. Oke, teman-teman bisa klik di sini, cek di sini. Oke, ini linknya. Untuk linknya ini nanti saya tuliskan di kolom di deskripsi konten ini. Di sini teman-teman bisa pilih merek, paten, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, DTLST. Karena kita merek, kita pilih merek saja. Misalkan Yakult, misalkan merek Yakult ini kita cek. Oke, banyak sekali yang sudah pelaku usaha menggunakan merek ini. Coba kita misalkan nama brand kita sendiri, misalkan cari. Oke, hasil pencarian Anda tidak ditemukan. Jadi teman-teman bisa mendaftar, salah satunya bisa mendaftarkan merek ini. Oke, jika seperti ini maka jika seperti ini maka teman-teman sudah bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ini teman-teman siapkan data pemohon dan dokumen persyaratan. Untuk data pemohonnya teman-teman bisa pahami di sini atau teman-teman bisa screenshot biar teman-teman tidak bingung. Yang pertama itu datanya nama pemohon, alamat pemohon sesuai KTP, nomor telepon pemohon, dan alamat email. Jika sudah lengkap, teman-teman bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya ini, dokumen-dokumen persyaratan yang harus teman-teman penuhi. Yang pertama itu etiket atau logo merek yang sudah dibuat dan akan didaftarkan. Jadi teman-teman buat terlebih dahulu logo merek yang teman-teman ingin daftarkan. Setelah selesai, teman-teman bisa tanda tangan elektronik pemilik merek. Setelah itu, surat keterangan UKM atau rekomendasi dari dinas. Apabila pendaftaran dilakukan dengan memakai tarif UKM. Dokumen dibuat dalam bentuk PDF. Dokumen ini bisa dikeluarkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM maupun dari Dinas Pariwisata dan Kreatif. Oke, yang keenam ini surat pernyataan UKM. Untuk menggunakan tarif UKM, pemohon diharuskan membuat surat yang menyatakan bahwa usaha termaksud kategori UKM. Kemudian ditandatangani dan dokumen tersebut difoto. Oke. Jika teman-teman sudah melengkapi data pemohon dan dokumen persyaratan ini, baru teman-teman bisa ke langkah selanjutnya, yaitu membuat akun pemohon. Untuk membuat akun pemohon, teman-teman bisa klik bagian ini. Nanti saya tuliskan linknya di kolom di deskripsi konten ini. Tunggu beberapa saat. Ini ada merek.dgip.go.id. Oke. Di sini saya akan menjelaskannya secara singkat saja. Teman-teman masukkan alamat email yang aktif ya teman-teman. Setelah itu password. Saya harap teman-teman bisa menggunakan password yang lumayan rumit dan teman-teman bisa mencatatnya atau menghafalnya. Selanjutnya konfirmasi password.
nama sesuai KTP, nomor KTP 16 digit, jenis kelamin, tanggal lahir, keluarga negara, nomor HP, jenis pemohon teman-teman bisa pilih. Misal karena kita usaha mikro, kecil atau menengah, klik saja satu kali. Oke. Untuk pilih wilayah ini bagian jika pemohonnya kanwil ya teman-teman. Karena kita mikro atau usaha kecil tidak perlu. Upload dokumen pendukung. Setelah itu pilih provinsi, kabupaten, alamat sesuai KTP, dan kode pos. Sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya, teman-teman bisa pahami dulu apakah ada yang salah pada saat proses pembuatan akun ini. Jika sudah selesai, teman-teman bisa klik centang ini satu kali, terus ikuti teks yang ada di gambar ini. Misalnya EXYL32. Jika sudah selesai, teman-teman klik proses di bagian ini kalau ingin melanjutkannya. Oke? Setelah diklik proses ini, teman-teman akan nanti ada dikirimkan melalui alamat email teman-teman. Misalkan teman-teman sudah mendaftar, misalkan tidak muncul di halaman ini ya teman-teman bisa cek di bagian spam ini ya teman-teman. Jika tidak ada di halaman utama, teman-teman bisa cek di bagian spam ini. Oke, kita cek selanjutnya ini. Jika sudah selesai, teman-teman teman-teman bisa baca ini sebelum mengakhiri pengisian ini. Bisa teman-teman cek di spam. Jika sudah selesai, teman-teman bisa lihat langkah-langkah berikutnya teman-teman jika sudah mengisinya. Yang pertama tadi registrasi akun, sudah selesai teman-teman registrasi akun. Setelah selesai, teman-teman bisa login dan bisa klik tambah untuk membuat pemohon. Jika sudah diklik tambah, teman-teman bisa ke selanjutnya pesan kode billing dengan mengisi tipe, jenis, dan pilihan kelas. Jika sudah selesai mengisi atau melihat kode billing ini yaitu kode yang dimana teman-teman bisa untuk proses pembayaran. Setelah itu selanjutnya lakukan pembayaran sesuai tagihan pada aplikasi Simpaki. Setelah selesai, teman-teman bisa isi seluruh formulir yang tersedia. Setelah mengisinya, teman-teman bisa unggah data dukungan yang dibutuhkan. Nanti akan tercantum ya teman-teman di aplikasi tersebut. Setelah itu teman-teman ke bagian jika dirasa semua sudah diisi dan benar, selanjutnya klik selesai. Permohonan kamu sudah kami terima. Oke, tinggal menunggunya saja teman-teman. Jadi teman-teman untuk mengakhiri pendaftaran ini teman-teman harus cek ulang karena ada biaya pendaftaran untuk untuk mendaftarkan merek ini. Untuk melihatnya saya cek di bagian ini. Melakukan pembayaran. Apabila invoice yang dikirimkan melalui email tidak ada di kotak masuk, cek pada folder spam atau junk email. Pembayaran bisa dilakukan melalui transfer ATM atau e-banking atau mobile banking store tunai, baik melalui rekening. Oke, yang selanjutnya ini melanjutkan pengisian formulir ya teman-teman. Yang ini di sini ada penjelasannya. Setelah itu di sini ada biaya pendaftaran sertifikat merit ya teman-teman. Jadi teman-teman ada juga untuk mendaftarkan ini teman-teman berbayar ya teman-teman karena tidak ada yang gratis. Dan yang sudah pasti ada keuntungan bagi teman-teman jika teman-teman mendaftar ini, biar merit teman-teman tidak bisa diduplikat oleh orang lain. Biaya pendaftaran ini tarif yang diberikan oleh pelaku UKM adalah sebesar 500.000 untuk satu jenis kelas atau jenis barang. Apabila satu merek didaftarkan pada kelas yang berbeda, maka berlaku kelipatan ya teman-teman. Sebagai contoh, di sini ada misalnya keripik kentang dengan merek ini ya teman-teman.
didaftarkan di 2 jenis kelas. Yang awalnya 500.000, karena didaftarkan di 2 jenis kelas, maka 500 dikali 2 yaitu 1 juta teman-teman bisa mendaftarnya. Nominal tersebut berlaku juga pada saat sebuah merek mengulang pendaftaran jika ditolak. Jadi teman-teman pada saat mendaftarnya, teman-teman harus pahami terlebih dahulu, jangan terlalu terburu-buru pada saat mendaftarnya. Karena jika teman-teman terlalu terburu-buru, takutnya nanti data-data yang teman-teman inputkan itu ada kesalahan. Oke? Jika ada yang teman-teman ingin tanyakan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya coba balas satu persatu mengenai atau seputar dari langkah-langkah pendaftaran merek bagi pelaku usaha mikro dan kecil perseorangan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.